Kalau saya paling suka itu bunga lili. Bunga lili dan sedap malam. Justru sedap malam dan lili ini yang buat saya besar. Kalau anak saya dulu ada 2 kuliah, ponakan ada masuk SMA, ya selesailah, puji Tuhan. Itu semua karena saya petani bunga dari dulu, dari mulai berumah tangga. Dari budidaya bunga ini banyak sekali anak-anak kami yang berhasil memperoleh pendidikan baik, jadi sarjana, sekolah dinas, sekolah-sekolah yang lain, yang semuanya hampir 70% disupport dari pertanian bunga ini. Kalau kuning cantik nggak sih dia, Dad? Kuning itu dengan cantik tuh. Jadi nggak ikut. Viral gara-gara difitnah, viral karena cantik barang ya kan. Makasih ya. Kalau saya buka floris itu mulai tahun 2004. Nah, 2004 itu saya buka floris, dengan isi floris saya itu ada bunga mati, ada bunga hidup atau bunga segar, ada juga papan bunga, pelaminan dan berbagai macam rangkaian. Cuman kebanyakan untuk permintaan untuk tahun-tahun ini bunga potong, kiriman ke luar daerah. Ya, saya jualan setiap hari. Nggak tentu, kadang dari jam 4 pagi dan waktu untuk ke malam lagi itu nggak bisa tentukan. Karena itu tergantung ke pekerjaan saya. Nah, kalau lagi sunyi-sunyinya ya jam 6:30 gitu. Nah, karena bunga ini kan bisa dibilang nggak ada jamnya yang ditentukan. Bila customer butuh harus siap. Saya kirim itu, customer saya ada di berbagai macam kota, Banda Aceh, Batam, Pekanbaru, Padang, Kisaran, Medan, ya banyak lah. Pemasukan bunga kita ini banyak dari desa penanam bunga, yaitu Desa Raya, Desa Sumbul, Seberaya, Aji Julu, dan sekitar tempat kita jualan ini. Kalau dari Desa Raya itu ada mawar, jenis piko, sama aster-aster seperti hosyang, batik, salju, tekwa kuning. Itu saya banyak dapat dari Desa Raya. Nah, kalau mereka nggak bisa penuhi, saya keluar di desa sekitar ini gitu. Seperti Sumbul, Seberaya, Aji Julu, itu pun saya angkat. Engko jadi rona kuli. Kalau saya sendiri, teknik yang saya ajarkan sama customer saya, itu saya masih cara alami lah. Artinya alami, saya ada 2 teknik. Yang pertama sistem rebus, dimasak gitu loh. Nah, jadi rebus ini pertama saya masak air mendidih, saya didihkan air, saya potong batangnya ini. Nah, dipotong batangnya ini saya ratakan, baru pada saat air mendidih itu saya celup ke dalam. Setelah itu baru saya segarkan di air. Nah, itu dalam waktu 2 jam langsung segar lah. Kalau teknik kedua itu saya bakar. Kalau bakar itu caranya sama. Saya ratakan juga, kemudian saya bakar itu sampai marak. Sampai marak itu, baru kalau sudah marak batang ini, baru saya masukkan ke air dingin. 2 jam juga udah nampak hasil. Nih. Kalau saya paling suka itu bunga lili.
Bunga lili dan sedap malam. Karena dari 2004 itu saya mulai bisnis ini, belum banyak bunga yang harus saya jual dan kenalkan ke customer. Justru sedap malam dan lili ini yang buat saya besar. Kalau pajak bunga di raya itu 2 kali seminggu, itu hari Senin sama hari Kamis. Kalau bukanya pajak bunga itu berkisar jam 5, setengah 6 pagi udah buka. Karena pembeli itu kan ada dari jauh, udah sampai di raya. Kadang jam 6, kalau pas lagi kosong bunga, itu bisa juga udah habis. Tapi kalau lagi macet-macetnya bunga itu, yang ramainya itu berkisar jam 8 ke jam 9 lah. Ini mau dikirim ke Medan. Kalau alasannya kenapa harus pagi itu kan, karena pembelinya itu dari luar kota kebanyakan, jadi harus cepat. Kalau pajak sayur di Medan itu kan ada juga pajak pagi, itu pajak bunga pagi di desa raya gitu. Kalau pasaran bunga itu kan tergantung juga musimnya, tergantung juga ada hari-hari besar. Kalau seandainya enggak pun ada itu hari besar, kalau pas kosong bunga di pajak bisa kita naikkan harga. Tapi kalau pas hari-hari gini nggak ada hari besar, bunga pun banjir banyak gitu, kalau harga itu udah macam. Kalau bagus bunga kita, bisalah kita pertahankan harga pasaran. Tapi kalau ada bunga kita yang agak jelek itu, kita turunkan pula harganya biar laku. Seperti kita jual bunga tadi, bunga tunggal itu kan kalau bagus dia, panjang, besar bunganya itu kan sampai 30.000. Tapi karena bunga kita tadi yang seperti bunga kita tadi yang kurang panjang sedikit, ya harga 25 pun udah lumayan lah. Bunga mai Krina mai. Iya ada, itu kalau soal bunga nggak habis itu sering kalau nggak habis bunga. Apalagi kalau pas banjir-banjirnya bunga, yang laku yang super-supernya, yang nomor satunya gitu. Kalau yang agak-agak ya nggak jelek, entah kecil gitu, ya siang pun laku udah syukur. Kalau jalan keluarnya yang nggak laku itu ya mungkin nanti datang pemilik, entah datang yang jual bunga di dekat-dekat pasar itu, ya sistem borong pun bisa, sistem gimana katanya, bayar setelah laku pun bisa gitu. Yang penting jangan lagi di hadapan kita bikin jadi pikiran kalau nggak laku.
Saya bertani bunga udah hampir 25 tahun. Mungkin juga dari kecil pun udah ikut orang tua, udah bertani bunga. Masih kecil dulu orang tua saya bertani bunga itu di Desa Sumbul. Kami sekolah besar semua karena bunga. Sampai menikah saya lanjut tanam bunga. Kalau cuacanya lagi bagus, berkisar jam 8 udah ke ladang. Jam 8, setengah 9 begitulah. Jadi pulangnya itu ya kadang bawa bekal ke ladang, kadang enggak. Kalau pas sibuk lagi ngurus bunga, bisa bawa bekal ke ladang. Tapi pulangnya itu kalau jam 5 udah harus pulang ke rumah sore. Ingan tacio cilingan ingan kemuli. Tuh. Karena gini juga kan, kalau kita ibu rumah tangga itu kan ada juga tugas kita di rumah, nyuci piring lah, masak lah. Jadi untuk keluarga kan juga harus diperhatikan. Ini kalau ada rumputnya dirumputi. Itu kan tergantung jenis bunganya. Kalau jenis-jenis bunga yang kita tanam ini kan ada bunga tewa kuning, ada bunga salju, ada tunggal merah hati. Itu kan banyak. Yang seperti ini bunga piko, itu tergantung jenis bunganya. Kalau bunga tewa kuning itu berkisar 4 bulan. 4 bulan begitu kita tanam, waktu 4 bulan udah bisa panen. Kalau salju itu 3,5 bulan. Sama tunggal itu sama. Tapi kalau jenis-jenis bunga gini, ada juga. Ada yang 2,5 bulan, sejenis Bandung, sejenis Hosyang gitu. Ada juga 2 bulan pun udah panen. Tanam bunga ini juga harus kita perhatikan karena ada keserasian. Misalnya saya yang serasi saya tanam bunga itu bunga salju sama kuning. Ada kawan kita serasi juga dia tanam kardiol, tanam ester gitu kan. Yang serasi saya tanam itu yang saya tanam tiap tanam gitu. Enggak semua jenis bunga saya tanam. Tapi yang saya utamakan itu salju, kuning, tunggal itu yang saya tanam. Pernah gagal panen bukan cuma sekali. Gagal panen itu bisa karena cuaca. Terus karena hama pun bisa. Itulah penyebab gagal panen. Kalau kemarau berkepanjangan itu, ya nggak mungkin bisa bagus pertumbuhan bunga kita. Kalau hama lagi melanda seperti hama-hama tanah, bisa juga kering daunnya. Kalau tantangan sih banyak ya, cuma karena cuaca kami bilang tadi sama hama itu udah pasti. Tapi yang paling miris saat ini petani bunga di Tanah Karo itu karena kan ada itu PT yang seharusnya itu dia memproduksi
bunganya diekspor, tapi karena ya entah karena ada izin, entah karena memang diminta sama penjual bunga yang di pajak sana, dia beredar di Tanah Karo. Jadi jelas saja petani bunga lokal ini sudah kewalahan. Itu tantangan yang paling berat saat ini. Tapi ya karena kita juga sudah beragama, berkeyakinan, pasti nanti kan suatu saat nanti bakalan kita terima juga hasil jerih payah kita. Selamat pagi ya. Perkenalkan, nama saya Karya Jaya Ginting. Saya di Desa Raya ini salah satu ketua kelompok tani museum. Kalau kita berbicara Desa Raya ya, ini Desa Raya ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Brastagi, desa terakhir di Kecamatan Brastagi, jaraknya sekitar 3 km dari pusat kota Brastagi sebagai ibu kota kecamatan. Dan Desa Raya ini termasuk desa populasinya besar ya. Data terakhir itu penduduknya 8.000 jiwa, terbagi dalam 7 dusun, di mana 70% masyarakatnya itu berprofesi sebagai petani dan 50% berprofesi sebagai petani bunga. Jadi sekarang selama 30 tahunan ya, masyarakat Desa Raya itu fokus berbudidaya bunga krisan, karena itu yang menopang ekonomi keluarga, karena secara luas lahannya kan tidak terlalu luas dibandingkan dengan jumlah penduduk. Makanya pilihannya berbudidaya bunga krisan karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Lahan yang tidak terlalu luas itu bisa menopang ekonomi. Kemudian kita punya pasar bunga. Itu salah satu daya tarik buat masyarakat Desa Raya untuk tetap fokus berbudidaya bunga krisan karena tidak harus mengeluarkan biaya transportasi ke pasar yang lain. Kita ingin sekali dari budidaya bunga krisan ini ada produk turunan yang bisa memberikan nilai tambah ekonomis. Jadi kami berkolaborasi dengan pihak lain. Kami dikasih pelajaran untuk memproduksi bunga krisan ini menjadi teh krisan. Jadi saat ini Desa Raya sudah punya produk baru namanya teh krisan, diproduksi dari bunga krisan batik. Kemudian sekarang kita punya 2 varian ya, satu teh bunga bubuk, yang satu lagi produknya ready to drink atau kemasan siap minum. Masih berjalan, itu masih salah satu unit BUMDes. Kebetulan untuk produksi teh bunga krisannya saya sendiri yang bertanggung jawab di produksinya. Segmentasi pasarnya di luar Tanah Karo ternyata. Jadi permintaan paling banyak itu dari Medan. Gimana? Wangi harum kan? Bunga sembahyang yang dakakin maka pas me. Oh, adi bagi Kepilik kang handai nitre ya gelarna. Agak menjilai kang. kamu kelompok kai pa? Kelompok bahasa menentukan belala katakan mata. Mancing kerina lah tebusi. Siapa yang kita perlu saja buat. Dua gedang deh. Cuman kita bentol. Oh, Ya, jadi ini salah satu HPT ya, hama penyakit tumbuhan di bunga krisan kuning ini. Ini muncul biasanya dari peralihan musim kemarau ke musim hujan.
Dan nanti datang bintik-bintik ini seperti jamur yang mengakibatkan nanti daunnya bisa kering ini kalau tidak ditangani secara cepat. Iya. Ya, kami baru-baru ini buat data ya, data pendukung untuk keberlanjutan usaha bunga bersama pemerintah desa. Ternyata kami ambil datanya 10 tahun. Tapi yang paling masif itu selama 4 tahun terakhir ini ternyata ada penurunan jumlah luas lahan sekitar 10 hektar. Dan pengurangan jumlah petani sekitar 60 orang. Nah, kendalanya apa? Karena selama 4 tahun terakhir belakangan ini harga jual bunga ini menurun terus. Karena sekarang lahir pesaing baru yang mungkin nggak mungkin kami hadapi secara face to face karena mereka perusahaan besar yang memproduksi bunga itu secara teknologi dan menerapkan konsep Internet of Things di sana dalam produksi bunganya. Jadi kami merasakan dampaknya yang luar biasa karena sudah muncul persaingan yang kurang sehat. Kemudian kami sedang meminta perlindungan kepada Pemkab Karo untuk membuat regulasi agar keberlanjutan petani bunga ini tetap berjalan, tidak bertambah pengurangan petaninya setiap tahun karena persaingan yang tidak adil ini. Jadi saya sebagai petani bunga ya, masyarakat Desa Raya sangat berharap keberlangsungan dari pertanian bunga ini tidak putus. Karena saya juga sendiri merasakan dari budidaya bunga ini banyak sekali anak-anak kami yang berhasil memperoleh pendidikan baik, jadi sarjana, sekolah dinas, sekolah-sekolah yang lain, yang semuanya hampir 70% disupport dari pertanian bunga ini. Jadi kami mau masa depan bunga ini tidak suram. Pesan saya untuk petani bunga ya, tetaplah pertahankan kualitas bunga, tetaplah utamakan kejujuran, tetaplah utamakan kebersamaan, karena kebersamaan itu indah kan. Jadi sama-sama saling mendukung kita petani bunga, sama-sama jangan kita mau menjatuhkan teman kita dalam kita memasarkan hasil panen kita, itu aja. Mungkin saja keunggulan komparatif ya, keunikan yang diberikan Tuhan, lahannya cocok untuk budidaya bunga, jangan sampai hilang. Jangan sampai terputus, walaupun saat ini ada penurunan jumlah petani, mudah-mudahan ke depan minat petani untuk menanam bunga tetap tinggi, pasarnya lebih luas lagi, sehingga anak-anak kami yang nggak kuliah tetap tertarik untuk menjadi petani bunga. Menjual.